Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Timnas U23 Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 pada Senin besok. Untuk bisa membahas permainan Timnas nanti, sudah bersama saya Justinus Laksana, Coach Justin. Selamat sore, Coach Justin. Selamat sore. Coach Justin, langsung aja ini lawan Ya, Uzbekistan di semifinal. Gimana Coach ya. Justin melihat tim ini? Ya kalau kita mau menang, pasti tambah lama kita ketemu tim yang kuat ya. Itu Hmm, satu. Tapi kalau kita melihat lawan-lawan yang kita hadapi dan dibanding lawan-lawan grup lain, kita udah masuk grup paling berat. hmm, Jordania, Australia itu bisa dibilang mereka juga kandidat untuk masuk empat besar. Habis itu kita ketemu Korea. Korea itu nggak pernah miss di Olimpiade. Dari tahun 98 selalu ikut Olimpiade. Baru kali ini mereka nggak lolos berkat hmm, kita. Jadi ya apakah Uzbek lebih bagus dari Korea? Gue rasa enggak. Gue rasa Uzbek, Korea, Australia, Qatar itu selevel semua lah. hmm, Oke. Jepang juga, Jepang yang segrup sama Korea juga menang lawan Qatar karena Qatar dengan 10 orang itu juga baru di extra time. Jadi perbedaan itu semua sangat tipis-tipis antar negara. hmm. Kalau lihat dari sisi permainan, ya mereka bermain ya kayak Eropa, modern football, banyak Hmm, kombinasi. Seperti kita pun demikian. Jadi hmm, dari gaya bermain nggak jauh beda. Tapi ada satu hal yang orang sering lupa, yang justru itu menjadi senjata kita, yaitu semangat kita, hmm, fighting spirit kita. Itu nggak bisa dipatahkan sebegitu saja. Jadi dengan fighting spirit kita itu sebenarnya itu untuk gue modal pertama. Modal pertama ditambah didukung dengan 3-4 ribu fans dari Indonesia. Nah, itu kayak main di kandang sendiri. hmm. Kasarnya begitu. Jadi gue lihat banyak plus point yang mendukung kita sehingga ya nggak perlu takut. You are so close gitu loh. Hmm, hmm. Tapi kalau saya lihat ini secara statistik, Coach, kemarin mengalahkan Arab Saudi yang which is adalah juara bertahan di 2022. Lalu juga kalau lihat statistik golnya ini mencetak 12 gol dan nil kebobolan, Coach, di Piala Asia ini. Ya. Sekuat itukah memang Uzbekistan? Satu, ini U23. Artinya kalau kita bicara tahun berapa tadi? 20 berapa tadi lu bilang? 2022. 20? Dua. Itu 2 tahun yang Dia lalu kan? ya Iya, 2020 ya, dia ngalahin Arab Saudi yang ya, juara bertahan dan ya. dia pernah juara di 2016 ya kalau nggak salah ya. Oke, itu mungkin 2 tahun ke depan pemainnya sudah berubah Hmm, karena U23 kan. Jadi mungkin dengan pemain yang berbeda itu satu. Kalau kita bicara dia kebobolan nol. Nah, Korea waktu lawan kita juga kebobolan nol, hmm, iya kan? Jadi apa artinya data-data itu? Untuk gue nothing. hmm, Dan you will see nanti lo akan kebobolan lawan kita untuk pertama kali. Seperti yang dialami oleh Korea. Jadi gue nggak impress dengan data-data kayak kayak begitu karena ya kita sudah menunjukkan selama kita bisa memberikan fighting spirit, semangat yang luar biasa dan itu nggak bisa dipatahkan, ya we can win this game. hmm, hmm, hmm. Kita akan kehilangan Rafael Strike di semifinal ini karena Ya, akumulasi. Itu gimana, Coach? Kehilangan Rafael ini seberapa besar mempengaruhi kekuatan kita? nah pilihannya kan ada dua. Hmm, Either lu pasang penggantinya yang tipikal gaya bermainnya kayak strike, atau lu pasang real striker kayak Sananta. Sananta atau Hoki. Hmm, Tapi lu juga bisa pasang si si Kelly itu hmm, gaya bermainnya kayak strike. Feeling gue Sananta yang main, oke? Okay? hmm, Tapi kan kita nggak tahu mungkin ada kejutan-kejutan kan. Kalau Sananta yang main, he's a real striker. Dalam arti nggak bisa kayak strike. Kalau gue bilang si Witan sama Marcelino itu harus lebih dekat lagi ke Sananta mainnya. hmm, Lebih supply dia lagi. hmm, Kalau Rafael itu minta bola, hmm, oke? Okay? Minta bola dengan actionnya, dribblingnya dia masuk, dapat penalti berkat dia. Terus dia minta dapat cium. Tapi Sananta tipikal tipikal yang berbeda. hmm, Kekuatan Sananta adalah dia lebih bagus bola atas hmm, daripada dia lebih kuat untuk nahan bola. Oke. Okay? Cuman dia nggak se-skillful Rafael. Maka dari itu ini tugas Sintayong.
dia pilih striker jenis apa, dan taktikal apa yang harus diadaptasi. Hmm. Gitu. Apakah Art- bisa? Ya, gue yakin Sintayong bisa. Artinya kalau nanti Sananta dimainkan, kuncinya akan ada di lini tengah ya coach ya, supply bolanya itu harus banyak Betul, ke Sananta ya. betul. Dan harus akurat, Hmm. terutama Karena dari sisi kanan. karena kemarin Sananta pun ketika dimainkan kan banyak ada dua peluang sundulan ya Dua kalau heading, di sana, ya, dua ya, ya. heading yang miss Nggak, gitu. Artinya nggak itu yang harus masuk, ya. dilakukan. Hmm. Tapi itu kan bisa menjadi test case buat dia. Hmm. Nah, dia harus ya mungkin lebih latihan heading-heading lagi. Hmm. Sesimpel itu. Karena kalau dia dalam 2-3 hari ini disuruh sama Sintayong lu latihan tiap kali selesai latihan, lu sendiri latihan heading selama setengah jam, let's say 30 kali, 40 kali heading selama 3 hari beruntun, kan lu feel-nya lebih dapat daripada lu nggak pernah latihan. Hmm. Iya kan? Hmm. Jadi kalau Sintayong seandainya menurunkan Sananta, semoga dia lakukan itu. Jadi latihan heading biar lebih tajam lah. Hmm. Di Karena timnas kemarin setuju, itu di dua peluang besar nggak masuk. di timnas SEA Games kemarin kan Sananta sebetulnya pilihan utama untuk coach Indra Syafri. Tapi di Sintayong ini tampaknya lebih memilih tipikal kayak Rafael Strike. Sebetulnya memang ini tidak apa ya, bukan pilihan utama dari gaya permainannya Sintayong, atau kenapa Sananta Ya, ini bukan pilihan utama coach? ini masalah selera aja. Ini Hmm. masalah selera. Gue punya dua striker, lebih cocok yang mana, seperti apa. Ini nggak ada salahnya. Dan gue juga bilang harusnya Sananta diberi lebih baik peluang. Tapi ini kan selera pelatih, dan terbukti pelatih benar, ya kan, bukan kita netizen. Yang kita lakukan kan cuman memantau, memberi pendapat kita sendiri, ya kan. Hmm. Jadi untuk gue sih, ya apa namanya, ya semoga Sananta berhasil dengan role-nya. Semoga Sintayong bisa membuat peran Witan sama Marcelino ini lebih efektif bermain dengan Sananta. Hmm. Coach, kalau Gitu. kemarin kita membahas di sebelum pertandingan Korea ini, sisi kanan kita kan juga rapuh. Dan kemarin Ya, terbukti pergantian Rio Fahmi diganti dengan Fajar, lalu diganti lagi dengan Kelly. ya, ya. Itu gimana Coach tanggapannya? Ya itu Sintayong nggak bisa berbuat banyak. Itu Hmm. kembali ke pemainnya. Karena kesalahan yang mereka lakukan itu lebih bukan kesalahan game plan, lebih individual error. Hmm. Basic teknik kayak salah passing, salah kontrol, berapa kali salah kontrol itu kan parah. Kontrol bola jauh kepotong. Kalah speed sekali oke, tapi kalau 2 kali itu kan lu positioning lu salah. Bagaimana lu mengantisipasi? Jadi Sintayong pasti akan berbicara, atau asisten-asistennya pasti akan memberi masukan kepada 5 pemain belakang yang dirotasi terus 5 ini. Hmm. Dan notabene pemain Liga 1 yang belum bisa ngikutin. Gini, kita punya 11 pemain, kita nggak usah ngitung kiper, 10 pemain di lapangan, oke? Hmm. 6 dari liga luar, termasuk Arhan Marcelino, ya kan? Hmm. Strike Hubner, Ivar sama siapa lagi? Nathan, Eh ada Nathan. Sama Nathan, ya, Nathan. 6. Jadi 4 dari Liga 1, oke? Liga 1, Witan sama Rizky Ridho ini udah bisa ngimbangin yang dari liga luar, Hmm. ya kan? Nah, hanya dua dari Liga 1 ini Yang harus yang di-push ya. sangat tidak konsisten. Gue lihat Hmm. juga beberapa momentum di mana Rio Fahmi dan Fajar main bagus kok. Komang Hmm. juga, tapi nggak konsisten, ini yang bahaya. Maka dari itu terjadi ya seperti yang lu bilang, 3 kali dalam satu pertandingan. Hmm. Dan Rio Fahmi diganti juga sama Komang dalam satu back, ya kan? Ya karena Hmm. Sintayong nggak puas, gue juga nggak puas. Cuma mau gimana lagi? Ya pemainnya aja harus lebih. Kalau gue bilang ada tahu faktor apa? Faktor tegang, terlalu tegang. Hmm. Mereka itu nggak lepas mainnya, nggak cool. Karena Mental kalau coach. ya mungkin mental. Kalau terlalu tegang, passing-passing lu aja udah nggak bener. Lu akan ambil keputusan yang salah, beruntun. Ya mungkin itu masalah mental. Yang bisa Hmm. perbaiki mental siapa? Ya pemainnya sendiri, bukan pelatih. Hmm. Gitu. Jadi semoga aja dalam latihan mereka lebih
diperbaikilah oleh tim pelatih agar lebih tenang mainnya. Coach Justin juga kemarin mengatakan bahwa di podcastnya Coach Justin, permainan timnas ini menurun ya kalau nggak salah dibandingkan dengan lawan Yordania. Ya, Itu mungkin ya. gimana Apa? Coach bisa agar bisa ini tidak anti klimaks, di mana sekarang kan Ya, memang harapannya besar gitu, apalagi tekanannya juga pasti dari pressure pendukung pun lebih besar yang dirasakan pemain. Gimana caranya untuk bisa agar tidak mempengaruhi permainan di lapangan? nah kenapa gue berani bilang itu? Itu masalah ketidakkonsistenan pemain, terutama Hmm, Witan. Witan itu punya peran besar lawan Yordania. betul. Marcelino juga agak menurun. Yang lain konsisten, tapi kalau depannya agak menurun, susah cetak gol. Golnya Rafael Struijk itu kan bisa bilang berbau beruntung, luck, Hmm, ya kan? Nah sekarang nggak ada strike. Kalau Witan Marcelino main kayak Jordania, ya kita libas. Tapi kan karena mereka nggak konsisten, kita nggak tahu. hmm. Jadi ya susah. Lawan Korea mereka main luar biasa. Tapi untuk gue tidak sebagus lawan Jordan. Yordania. Mungkin ada faktor bahwa Korea ini lebih kuat daripada Jordan. Bisa juga, ya kan? Hmm, Jadi ya kita harus main lebih bagus lagi dibanding lawan Korea. Dan kita bisa itu. Bisa kita hmm. lakukan dengan spirit. Itu yang spirit nggak bisa dipatahkan sama lawan. Spirit ya Coach ya. Ya, itu Oke. modal terbesar kita. Oke, pertanyaan terakhir Coach. Kemarin Coach Justin mengatakan peluang mengalahkan Korea kita 45%, Korea 55%. Nah, kalau ini Uzbekistan dengan statistik tadi lalu juga dengan kondisi tim saat ini, berapa peluangnya Coach untuk bisa meraih tiket ke 50-50. final 50-50? 50-50 ya, 50-50. Sama sekali nggak perlu ditakutin. Kan kemarin beredar di Twitter harga satu pemain Uzbek lebih mahal dari kita satu tim. Hmm, Apa artinya data itu? Kan nothing. Karena yang harus main kan tetap pemain. Iya kan? Emang dia main di klub besar mana sih? Emang dia kan nggak juga nih pemain. hmm. Gitu loh. Apakah dia selalu bermain bagus kan nggak juga. Jadi itu data yang untuk gue nggak ada value-nya sama sekali. Untuk gue still ini 50-50 match sama sekali nggak perlu takut. Kuncinya di fighting spirit atau ada kunci lain Coach? Kunci di fighting spirit sama kurangnya individual error, human error. Tapi kalau melihat kualitas kita dan kualitas Uzbekistan juga, pasti pasti terjadi kesalahan, banyak kesalahan malah. Karena tergantung siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan tersebut kan. Hmm, Kita lawan Korea banyak peluang loh. Kemana? Karena lawan 10 orang juga. hmm. Terus terang 3 kali syuting ke tribun, Arhan, Marcelino, Witan, banyak peluang loh kita. Hmm. Nah, harus lebih efektif lagi. Artinya meminimalkan kesalahan sendiri, seperti Ya, pelanggaran tidak perlu, lalu juga kartu-kartu merah yang kemarin juga itu yang sempat gue ngeri. mempengaruhi di Arab itu Coach ya. Itu yang harus Nggak, diminimalisir oleh pemain dan juga mental ya Coach. ya itu yang gue dan bahkan emang Hernando main bagus, nggak ada bagus-bagusnya. Itu gol pertama itu blunder. Cuman dia Hmm, jadi pahlawan karena dia stop penalti. Ini panasnya lama ini pemain. Di beberapa pertandingan awal-awal tegang. Ini yang jadi masalah. Hernando itu nggak perlu tegang. Mereka juga perhitungkan kita. Coba kita lihat dari sisi Uzbekistan. hmm. Korea yang selalu masuk 3 besar, lolos ke Olimpiade. Kok sekarang bisa nggak lolos? Australia yang punya budaya sepak bola kuat, kok bisa kalah? Jordania, finalis Piala Asia seniornya, kok bisa dibantai? Ini negara apa nih Indonesia? Mereka cek dong match-matchnya. Waduh, ternyata they can play ya. Jadi kita harus hati-hati, nggak bisa meremehkan mereka. Hmm, Jadi bukan kita, mereka juga harus waspada sama kita. Dan itu mereka lakukan. hmm. Nah, Dan kalau mereka sembrono, baru ya injek-injek lagi tuh sama kayak Korea. kita nantikan ya Coach. Semoga mindset pemain-pemain kita juga bisa yakin bisa ngalahin ya Coach. Ya, gue sih yakin itu bisa. Itu tugas Sintayong dan asistennya, dan gue yakin bisa. Oke, Bisa punya mindset yang bagus dan kita ya sekali lagi semua match itu butuh keberuntungan. Semoga keberuntungan di pihak kita bukan Uzbek. Kayak amin. gitulah.
Kita doain yang terbaik. Nanti live Ya. reaction lagi, Coach. Ya, biasa kerja. Cari duit dulu. Siap. Terima kasih Coach Justin waktunya. Oke, Kita ya. harapkan yang terbaik untuk timnas kita. Timnas Ya. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di semifinal besok. Kita doakan agar mereka bisa lolos ke final dan juga meraih tiket ke Olimpiade Paris di 2024. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.